warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, berhubung saya penelitian di sini, yang mana saya harus istilahnya melaporkan hasil penelitian, maka dari itu saya mohon istilahnya pertanyaan dari saya, monggo inilah diminta jawabannya, nggih. Bu. Insyaallah. Satu, nggih. Bagaimana kepala sekolah membimbing tenaga pendidik untuk melaksanakan model pembelajaran yang menarik? Model itu kan macam-macam, ya. Ya, tiap tiap rapat apa-apa selalu diingatkan ya Bu ya, untuk kira-kira menggunakan model pembelajaran yang bisa menyenangkan anak, yang bisa mengaktifkan anak. Jadi ketika tiap rapat Dewan Guru atau selalu diingatkan, juga diberi, kadang dia ngeser-ngeser di grup guru itu link-link yang kira-kira ada contoh-contoh pembelajaran interaktifnya itu loh Bu, sehingga guru-guru bisa membaca sendiri, bisa melihat sendiri, bisa belajar sendiri juga. Yang kedua, nggih, bagaimana kepala sekolah menciptakan iklim sekolah yang kondusif? Ini berdekatan dengan jalan, cara mengatasinya gimana, kayak gitu aja. Ya. Terus hubungan dengan guru bagaimana? Yang pertama untuk masalah keamanan jalan dan lain sebagainya, karena dekat jalan. Pembiasaan tiap pagi ini sudah mulai dilaksanakan untuk bisa menjemput anak di gerbang Bu, sehingga nanti ada guru yang pembiasaan untuk bisa senyum sapa ya, salam itu, jika orang tua bisa tertib, nanti anak saja yang masuk ke dalam kelas, orang tua nanti sampai gerbang kembali, sehingga tertib, tidak semrawut di jalannya. Kemudian juga kaitannya dengan hubungan dengan guru-guru, ya selalu menjaga hubungan supaya harmonis, dan ketika ada apa-apa selalu kita komunikasi, kita ibaratnya musyawarahkan, sehingga hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu hubungan dan lain sebagainya itu nggak ada gitu. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidik, memberikan dorongan atau motivasi lah, dalam istilahnya pembelajaran. Ini istilahnya untuk selalu mendorong guru-guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya, baik itu lewat KKG dan juga ini SD sendiri juga mengadakan IHT Bu, in-house training, walaupun mungkin 1 semester 1 kali untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana kepala sekolah memberikan teladan serta nasihat yang baik bagi warga sekolah? Ya, kepala sekolah selalu memberi contoh Bu, kalau terutama untuk datang tepat waktu, kedisiplinan waktunya, datang lebih awal dan pulangnya paling akhir. Kemudian masalah pakaian dan lain sebagainya juga ngasih contoh untuk atribut-atribut supaya dipakai. Ya mungkin kadang kitanya saja yang memang manusia ya Bu. Kadang ada yang belum, ada yang bisa diikuti itu. Terima kasih. Yang jelas kepala sekolah ngasih contoh. Yang kelima, bagaimana kepala sekolah melakukan supervisi? Berapa kali dalam 1 tahun? Kalau supervisi, kalau untuk tahun yang sekarang itu kan ya rutin ya Bu, dalam artian setahun itu minimal 2 kali ya. Walaupun memang kepala sekolah tidak selalu tapi kadang tidak selalu masuk kelas. Tapi untuk yang tahun ini kan harus memang penilaian itu, apalagi melalui PMN, Platform Merdeka Mengajar, sehingga memang harus dilaksanakan dengan benar, sehingga kepala sekolah
satu masuk kelas juga, kemudian juga pakai cooking klinik, maksudnya interview, nah, seperti itu, sehingga penilaian yang benar-benar dilaksanakan dengan baik karena sekarang sudah terintegrasi PMM dengan kaitannya dengan penilaian kinerja gurunya. Yang keenam, bagaimana kepala sekolah dalam memonitoring kegiatan perencanaan program kerja dan apakah semua program kerja didiskusikan sebelum raker? Ketika melakukan program kerja sekolah, terutama merancang rencana kerja kepala sekolah, misalnya RKAS, itu tiap awal tahun kepala sekolah selalu mengajak kita untuk bermusyawarah, berdiskusi kira-kira apa saja yang mungkin perlu dianggarkan, dan 1 tahun ke depan itu kita mau melakukan apa sehingga bisa dianggarkan di dalam RKAS. Jadi selalu mengajak kita untuk bisa bermusyawarah. Yang ke-7, bagaimana kepala sekolah memonitoring pengelolaan sumber daya manusia? Apakah kepala sekolah menunjukkan penanggung-jawaban untuk masing-masing program dan membentuk tim struktural organisasi? Ya, Mbak, kepala sekolah membagi masing-masing tugas itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing guru, misalnya operator, kemudian bendahara, kemudian koordinator pengembangan sekolah, kemudian sampai itu sudah ada ditugaskan masing-masing. Jadi tidak terpusat kepada salah satu guru saja, tapi membagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Itu sudah istilahnya dibuat struktur, surat keputusan sekalian. Yang ke-9, bagaimana kepala sekolah dalam memonitoring pengawasan sekolah terkait dengan peningkatan mutu melalui kurikulum. Kepala sekolah memberikan motivasi agar tiap tahun kan ada rapot sekolah ya Bu. Nah, rapot sekolah itu sehingga dengan melihat rapot sekolah kita duduk bersama, dikumpulkan mana-mana yang menjadi kekurangan sekolahan kita, sehingga dari situ kemudian kita musyawarahkan mana saja yang kira-kira yang belum baik itu kita perbaiki bagaimana, seperti itu. Jadi tiap tahun kita lihat rapot sekolah, kemudian ditentukan mana-mana yang perlu kita perbaiki bersama. Berarti dievaluasi setiap tahunnya. Gimana? Ya, kan ada rapot mutu ya Bu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita. Makanya setiap tahun secara ini kan dievaluasi. Secara rutin. Matur nuwun. Saya istilahnya dapat penjelasan yang sesuai apa yang kami harapkan, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.